Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pertemuan pembelajaran pada hari ini, sebelum pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, untuk ketua kelasnya Yafet, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Silakan Yafet. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Yafet sudah memimpin doa. Baik, saya absen dulu. Pengen tahu siapa yang tidak ada ini. Saya panggil aja ya. Untuk link absensinya tetap saya share di grup ya. Di WA dilihat ada link absensinya, silakan diisi. Itu nanti untuk laporan saya nanti untuk absensi kalian. Tapi untuk pertemuan kali ini tetap saya panggil satu-satu. Saya pengen tahu apakah dari kalian ini sudah on semua atau masih ada yang tidur atau gimana ini? Baik, saya panggil yang pertama. Hamam Labib ada? Hadir Ibu. Oke, terima kasih. Tidak tidur kan ya? Belum tidur Bu. Oke, selanjutnya Sugeng. Hadir Bu. Oke, bagus. Riki? Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya Hasin, ada Hasin? Ada. Ismailia? Hadir Bu. Oke. Sri Astuti? Hadir Bu. Selanjutnya Irwan Wicaksono, ada? Hadir Bu. Oke. Selanjutnya Sukarni? Hadir Bu. Oke. Sudah ya, sudah dipanggil semua ya? Ada yang belum dipanggil ini? Soalnya Saya yang belum, tampil di saya ini cuma itu. Oh, siapa ini yang belum? Eko sama Susilo ya, yang belum dipanggil ya. Iya Bu. Ya, mohon tetap on cam ya untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, ingat link absensi tetap diisi ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya gini, untuk pertemuan hari ini gimana kabarnya anak-anak sekalian? Tetap sehat kan ya? Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, selama pandemi seperti ini kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker jika keluar dari rumah. Dilarang berkerumun ya. Oke, selanjutnya kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, gerak. Oke, sip. Ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah buka materi yang sudah saya kirim tadi malam? Mungkin ada yang belum buka ini, atau di-download saja tapi tidak dibuka. Ya. Paketannya habis. Ya beli le, masa ini kan sudah terbiasa seperti ini, sudah 1 tahun mengikuti pembelajaran online kok masih. Ibu gak punya uang, alasannya gitu. Ya enggak apa-apa kan alasan itu. Punya kuota. Beli sudah, HP-nya bagus kok sih kok pulsanya enggak ada, paketannya enggak ada. HP-nya suruh jual aja Bu buat beli kuota. Nah itu, mending dijual HP-nya. Ya, saya harap untuk pembelajaran yang sudah saya kirim tadi malam dipelajari ya. Di situ juga saya kasih link video untuk tutorial juga.
Baik, untuk pertemuan kali ini kita mulai pembelajarannya. Sudah tampil anak-anak? Sudah. Sudah Bu, sudah tampil Bu. Oke. Bentar ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan ini kan masih pertama, mungkin kalian masih belum mengerti apa sih pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pada mapel PBO kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, ini saya sampaikan dulu apa-apa yang akan kita pelajari, tujuannya apa, seperti itu ya. Ini untuk di pembelajaran kali ini di pengetahuan, nanti kalian akan mempelajari tentang memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Itu di pengetahuannya. Untuk keterampilannya nanti kalian akan mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Itu untuk yang akan dipelajari. Tujuannya apa Bu untuk belajar itu? Nah, di sini yang pertama kalian nanti dapat menjelaskan paradigma pemrograman berorientasi objek dengan benar. Terus yang kedua, nanti kalian dapat membedakan pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya nanti kalian akan dapat melakukan proses instalasi pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan software JDK. Nah, ini nanti praktiknya di sini melakukan proses instalasi. Selanjutnya mengecek instalasi PBO dengan software JDK, dan yang terakhir adalah melakukan setting pad pada pemrograman berorientasi objek dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi. Sudah siap ya untuk menerima materinya, anak-anak? Ya, Oke. Bu. Ya, monitor saja. Takut ada yang tidur. Biasanya Hasin ini biasanya tidur ini. Mana? Ini mana wajahnya Hasin ini? Ngantuk Bu. Jangan Tidurnya orang puasa katanya pahala, Bu. Oh iya, kalau tidur Itu hasil terus, mencari pahala, Bu. kalau tidur terus kucing bisa puasa ya, kalau tidur terus ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Kenapa Riki ada masalah? Maknanya koceng Bu. Iya, kalau mau tidur terus seharian kan kucing bisa seperti itu ya Riki. Mungkin Riki seperti itu setiap harinya tidur terus ya. Aduh Bu. Oke, guyon ya, tidak apa-apa ya nak ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Perhatikan gambarnya. Sudah tampil kelihatan, Isma? Sudah Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kelas mamalia, isinya ada gajah, ada kanguru, ada sapi, terus ada manusia. Manusia juga kelas mamalia ya. Nah, di mana manusia itu sebagai objek ya. Ini semuanya sama-sama objek, tapi saya ambil salah satu yaitu manusia. Di mana manusia itu ada rambut, kulit, baju, celana, dan seterusnya. Ini atribut. Terus yang ini ada jalan, belok, lari, makan, dan minum. Itu metode. Sudah diperhatikan dengan jelas ya? Sebentar, setelah ini akan saya kasih pertanyaan. Diperhatikan dengan benar ya? Sudah? Anak-anak, monitor, ayo. Diam semua ini. Ya Ibu Nina. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ini.
Ada pertanyaan, apa yang kalian pahami pada gambar di atas? Ada yang bisa jawab? Saya kasih nilai nanti, tambahan nilai. Ayo, siapa? Apa yang kalian pahami dari gambar tersebut? Atau perlu saya ulangi gambarnya? Anak-anak, ayo. Diulang lagi, Bu. Oke. Ini gambarnya, coba diperhatikan. Yang bisa jawab pertanyaan, saya kasih poin, saya kasih nilai. Ayo, ada yang bisa jawab? Gambar makhluk hidup, Sama-sama Bu. masuk di golongan mamalia, Bu. Satu-satu. Jangan barengan, Re. Ini suaranya kedengaran semua. Saya, siapa itu yang barusan itu, Hamam? Yafet, Ibu. Oh ya, Fet. Ayo silakan ya, Fet. Dari keempat gambar tersebut, semuanya tergolong kelas mamalia, Bu. Betul. Terus? Mungkin itu aja dulu, Bu. Oh, itu saja. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, itu masih poin yang pertama itu, masih belum ke sini ya, Fet Saya, Bu. jawabnya. Separuh Saya. aja ya, Fet nilainya ya. Bu. Ya, siapa itu yang jawab? Saya, Bu. Hamam. Ya, Ya, lanjutkan. Nak. sama-sama punya rambut, Bu. Sama-sama punya rambut. Oke, ya tidak apa-apa, bagus. Nah, yang penting bisa mengeluarkan suara itu sudah cukup bagi saya. Paling tidak kalian memperhatikan saya lah seperti itu ya. Selanjutnya, yang lain. Apa perlu saya tunjuk? Tah kok diem semua ini? Irwan, Saya, Irwan mana Bu. suaranya? Oh ini siapa? Isma. Saya Bu, ya. Oke, lanjut. Dari masing-masing gambar memiliki ciri-ciri. Oke, ciri-cirinya apa? Kalau manusia mungkin salah satunya tadi rambut. Ya, Kalau yang sapi mungkin berkaki 4. oke. Kalau Ah. gajah mungkin telinganya agak lebar. Ya, Kalau kanguru jalannya loncat-loncat. oke. Itu masih ciri-ciri dari masing-masing mamalia ini ya. Bu. Nah, lah ciri-ciri tersebut itu ada di dalam sini kan ya? Ibu Ya, izin. Isma? Ya, di atribut. Ya. Termasuk atribut. Ya, kenapa Riki? Boleh saya ngajukan Silakan, bagus. Ya, itu untuk setiap makhluk itu membutuhkan makan, membutuhkan minum. Seperti itu. Iya. Oke, itu disebut dengan metode ya Riki, atau tingkah laku dari objek itu disebut dengan metode. Terus yang disebutkan dengan Isma tadi ialah ciri-ciri dari objek itu disebut dengan atribut. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Oke, selanjutnya sebelum ke sana di sini ada sebentar ya. Nah, adakah yang tahu tentang kelas dan objek itu apa? Saya pengen dengar suaranya Irwan dari tadi, takut tidur ini anaknya. Soalnya puasa-puasa. Saya kepikiran kucing tadi loh, Bu. Kenapa kok dipikirkan kucingnya? Tidur, Bu. Biar sudah kucingnya tidur, yang penting Kucing kalian nggak termasuk tidur. mamalia, Pak Irwan. Betul. Lah Ya, itu betul. bisa menghubungkan antara pelajaran dengan keadaan sekitar. Iya, Hamam ya? Oh iya, Bu. Itu cerdas kok, Bu. Cerdas kok ngaku. Selanjutnya, sudah fokus. Nih, slide di sini ada pertanyaan. Adakah yang tahu tentang kelas dan objek? Ayo, mana suaranya? Tidak tahu.
Masa enggak tahu, tadi malam sudah saya share materinya, berarti Hasin tidak membaca ya? Kelas itu kelompok, Bu. Objek Siapa itu ini ya? individu. Yang jawab ini siapa? Irwan, Ibu. Irwan, sip. Oke, Irwan. Kelas itu Kelompok, objek itu Kelompok. individu. objek itu individu. Oke lah, enggak apa-apa. Tapi masih kurang tepat. Ada yang bisa jawab lagi? Objek benda, Bu. Objek benda, betul. Terus, kelas? Belum tahu, Bu. Masa enggak tahu? Kalian kalau sekolah tatap muka kan masuk ke kelas. Berarti kelas itu apa definisinya? Tempat. Bagian. Lah, tempat. Oke, itu jawabannya yang benar. Jadi, kelas itu tempat, sedangkan objek itu apa? Apa tadi, Riki? Benda. Oke, jadi kelas itu adalah tempat untuk mencetak objek atau biasa yang disebut dalam pemrograman Java disebut dengan blueprint. Itu namanya kelas. Sedangkan objek ialah isi dari kelas itu. Seperti itu. Oke. Oke, ini sudah. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kedua. Apa nama lain dari kelas mamalia? Anak-anak. Monitor. Loh, kok sepi? Pada tidur semua. Manusia, Bu. Loh, kok manusia? Nama lain dari kelas mamalia. Manusia itu masuk dalam kelas mamalia. Nama lainnya apa? Hewan. Susilo? Hewan, Bu. Hewan itu termasuk di dalam kelasnya. Nama lainnya? Menyusui, Bu. Betul, menyusui. betul. Coba kakak diri. Cerdas itu. Iya, begitulah, Bu. Bu Guru kok senyum-senyum, Bu Guru? Enggak, gini loh. Ini kan saya ambil kelas mamalia karena di situ kan ada manusia. Jadi manusia kan juga ke dalam kelas. Dan manusia itu saya ambil contoh sebagai objek seperti itu. Paham ya? Loh, kayak Riki itu kan nggak bisa menyusui, Bu. Iya. Tapi saya menyusui. Sudah, jangan dilanjutkan. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sudah disebutkan ini apa maksud dari objek itu. Sukarni, ada Sukarni? Ada, Bu. Ya, apa objek itu Sukarni? Objek itu ya contoh-contoh dalam grup mamalia tadi, Bu. Oke lah, enggak apa-apa. Bagus. Berarti memperhatikan dari tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, perbedaan atribut dan metode. Ayo, siapa yang bisa? Atribut dan metode. Tadi sudah. Gimana, Hasin? Atribut ciri-cirinya. Metode itu behaviornya, tingkah laku. Sip. Bagus. 100 buat Hasin. Bagus. Oke, kalau sudah jelas dengan pemahaman barusan, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah ya, kelas adalah blueprint atau cetakan atau untuk menciptakan sesuatu, sedangkan objek adalah hasil instantaneous dari kelas. Jadi isi dari kelas itu adalah objek seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada contoh kelas dan objek. Ini perbedaannya. Kalau kelas ada kelas manusia, objeknya apa? Robi, nama orang. Ya. Selanjutnya ada kelas binatang, objeknya apa? Kucing. Terus ada harimau dan seterusnya. Itu objeknya. Nah, di sini ada kelas HP, objeknya apa? Lebih spesifik kalau objek itu Nokia. Selanjutnya ada HP Nokia, tapi HP Nokia itu ada lebih spesifik lagi. Objeknya adalah tipe 8210 misalkan. Itu contoh dari kelas dan objek.
Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke materi selanjutnya, ada perbandingan pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman terstruktur. Kalau pemrograman terstruktur itu di sini dimulai dari masalah, setelah itu menentukan langkah-langkahnya, setelah itu penyelesaian, dan sampai ke tujuan akhir. Selanjutnya ini contohnya berupa coding dari C++ seperti ini. Nah, jadi berurutan melalui langkah-langkah itu kalau terstruktur. Selanjutnya kalau pemrograman berorientasi objek itu sama, didahului dengan problem atau masalah. Nah, dari masalah itu kita tentukan objeknya apa, atributnya apa, metodenya apa. Nah, itu kita tentukan di sini. Makanya disebut dengan berorientasi pada objek. Kalau terstruktur itu perbedaannya pada langkah-langkahnya. Kalau terstruktur itu ada langkah-langkahnya. Kalau objek menentukan objek, atribut sama operasinya. Selanjutnya sama ke penyelesaian masalah dan tujuan akhir. Contohnya di sini berupa tampilan seperti ini. Kalau tampilan seperti ini biasanya berupa program yang sudah jadi dan dijalankan. Nah, ini biasanya pemrograman desktop biasanya kalau bentuk seperti ini. Sedangkan pemrograman terstruktur itu menggunakan C++. Mungkin ada yang tahu pemrograman desktop itu seperti apa saja? Silakan. Siapa yang tidak ada suaranya dari tadi? Sugeng. Mungkin tahu? Saya tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ini siapa yang jawab barusan? Saya, Bu, Eko. Ya, Eko. Apa itu? Desktop. Visual Basic, Bu. Visual Basic, bagus. Selanjutnya apa lagi selain Basic? Banyak loh. SQL, Bu. SQL itu database, Nak Riki, bukan ke pemrograman. Oh iya, mohon maaf, Bu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi bagus itu berani menjawab, ya Riki ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau pemrograman berorientasi objek itu contohnya pada pemrograman desktop, kalau terstruktur itu biasanya ke coding-coding biasanya ya. Oke, selanjutnya ke langkah-langkah instalasi software JDK. Nah, ini nanti kalian bisa perhatikan, lihat YouTube-nya, saya sudah share link-nya juga di tim. Silakan kalian buka untuk tutorialnya. Tapi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang langkah-langkah instalasinya. Yaitu yang pertama, klik 2 kali file JDK-nya, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya, silakan kalian klik ini, setelah itu diklik 2 kali, akan keluar tampilan seperti ini. Pilih seperti biasa, install seperti biasa, ada acep, silakan klik acep-nya. Selanjutnya ada klik finish. Nah, setelah acep itu biasanya prosesnya agak lama untuk JDK, jadi ditunggu, setelah itu nanti akan keluar finish seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah menginstal JDK, kita lakukan langkah setting page. Gunanya untuk apa? Setting page itu digunakan agar alamat file Java terdeteksi sehingga ketika dijalankan program tidak error, maka perlu dilakukan setting page. Langkahnya seperti ini. Yang pertama, klik kanan di PC atau main komputer. Yang ini di PC ini diklik kanan, setelah itu dipilih My Computer. Oke, selanjutnya yang kedua, pilih Advanced System Setting, tampilannya adalah seperti ini. System Setting. Nah, Advanced System Setting. Oke. Selanjutnya pilih kembali ini. Sebentar. Nah, ini yang ketiga, klik environment variable. Environment variable itu ada di sini. Jadi setelah advanced system setting tadi akan keluar seperti ini, pilih environment variable. Selanjutnya pilih cari path-nya dulu. Nah, di sini ada sudah biasanya, itu cari path-nya, setelah itu dipilih. Kalau sudah ketemu path-nya dipilih. Masukkan lokasi Java-nya, tempat menginstal Java-nya tadi ada di mana? Biasanya ada di
C di program file. Ini akan terbentuk dengan sendiri kalau kalian sudah menginstal JDK. Nah, ini nanti kalian cari di C, di program file, di Java, baru di JDK sampai di bin. Nah, kalau sudah di OK, kok keluar ini. Nah, selanjutnya langkah ke-6, cek hasil setting pad tadi di CMD. Nah, command prompt, silakan dibuka command prompt-nya. Setelah itu diketik di sini ada Java, itu di enter. Kalau muncul tampilan banyak kayak gini, tidak usah dibaca ini sudah apa, ini tidak usah. Yang penting ini sudah keluar. Setelah itu berarti setting pad-nya sudah berhasil. Seperti itu. Itu untuk pembahasan materinya. Untuk tutorialnya nanti bisa dibuka sendiri ya anak-anak ya, di YouTube. Sudah saya share linknya. Sudah, mungkin dari ini, sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya. Nanti kalau sudah selesai ketika ada tugas, baru mau bertanya. Ayo, suaranya siapa itu? Halo Bu, Iya. izin bertanya Bu. Iya. Itu Bu, kalau yang dicontohkan tadi itu kelas itu adalah binatang. Objeknya itu tadi contohnya kucing. Nah, kalau kucingnya itu punya nama Bu, Pusi misalkan. Terus gimana Bu? Apa disebutkan Pusi juga gitu Bu? Iya, berarti objeknya adalah Pusi. Berarti kelasnya kucing. Berarti kucing memiliki banyak, ya ada Pusi, ada Tom, ada Hongsi, dan seterusnya. Seperti itu. Paham ya Riki? Berarti kucing itu disebut dengan kelas. Jadi kelas itu adalah sesuatu yang apa? Kelas itu sesuatu yang ada di umum. Kelas itu umum. Kalau yang objek itu lebih spesifik seperti itu. Tadi kucing sudah disebut dengan objek. Tapi kalau misalkan nanti ada bagiannya lagi, ada siapa namanya tadi Riki? Siapa wis tadi namanya Riki? Pusi. Ada Pusi, ada Tom. Berarti Pusi, Tom itu adalah objeknya. Berarti kucing adalah kelasnya. Seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tugas ya. Nah, ini tugasnya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, saya buat sebuah job sheet. Kalian bisa download dari sini ya. Di-download sendiri sudah. Saya sudah share untuk job sheet-nya. Jadi bisa kalian unduh di sini, nanti dikerjakan secara berkelompok seperti itu. Nah, untuk kelompoknya saya akan tentukan. Kalau kalian yang menentukan, enak kalian. Oh, saya mau bareng sama yang Peter seperti itu nanti ya. Seenaknya kalian lah. Oke, untuk kelompok 1 saya tentukan ini adalah Riki, Ismailiyah sama Hasin. Kelompok 2 Susilo, Sri Astuti, dan Irwan. Kelompok 3 ada Eko, Hamam sama Yafet. Selanjutnya ada Sukarni dan Sugeng. Berarti Sukarni dan Sugeng itu berdua saja karena mereka berdua pinter itu. Jadi saya kelompokkan sendiri berdua Siap, saja. Bu. Sip. Oke, ada 4 kelompok ya anak-anak ya. Iya, Bu. Bu, untuk Tugasnya. waktunya berapa lama, Bu? Oke, untuk waktunya saya kasih 20 menit cukup ya untuk mengerjakan itu ya. Cukup, Bu. Oke, untuk pengerjaannya 20 menit, silakan berdiskusi tentang ini materi tugasnya yang ada di job sheet ini, silakan kalian buka, sama-sama membuka ya, jangan hanya ngikut, oh saya, Riki ngomong, saya sudah bareng sama Ismailiyah, nanti saya tanya ke Ismailiyah, tidak boleh gitu, ya harus sama-sama download sendiri biar tahu soalnya seperti apa. Silakan didiskusikan. Bu, maaf Bu. Ya. Ini kuota saya kan terbatas Bu. Oh Mungkin gitu. kalau bisa ditampilkan tugasnya berapa Bu? Oh gitu. Oke.
Tugasnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini tugasnya. Nah, di sini di job sheet saya kasih dasar teorinya dulu sebelum kalian mengerjakan. Jadi kalian punya pandangan ya untuk mengerjakannya ini. Dasar teorinya sama dengan yang tadi sebenarnya, ini sama dengan yang ada di modul juga. Tapi saya tampilkan biar kalian lebih paham. Oke. Nah, tugasnya ada di bawah yaitu di problem atau ada di masalah. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Lihat di gambarnya ini. Coba diperhatikan, ada pesan error yang dimunculkan pada saat setelah menginstal JDK. Bagaimana cara mengatasi problem ini? Nah, tadi kan saya sempat ngasih tahu kalian untuk mengecek apakah itu sudah terinstall atau belum. Jadi kan tadi saya menyuruh ketik Java pada command prompt. Ketika di enter itu akan keluar tampilan banyak seperti ini. Tapi bagaimana kalau keluar tampilannya seperti ini? Seperti itu. Jadi kalian perhatikan ini, terus kalian kerjakan sesuai langkah-langkah kerja yang ada di bawah ini. Untuk diskusinya kalian tulis di bawah sini ya. Di sini saya sudah siapkan untuk tempat penulisannya. Atau kalian ketik di Word, tidak apa-apa, dalam bentuk seperti ini formatnya ya, langkah kerjanya seperti ini. Paham Riki? Ada satu lagi Bu, software JDK-nya dari mana? Software JDK-nya sudah saya share bareng sama modulnya tadi malam Riki. Oh iya Bu. Oh, Riki Kak. Nyimak. Iya. Maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa. Yang lain ada kan maaf, ya? Tidak boleh gitu. Hamam itu. Eko Bu. Eko, tidak boleh. Oke, silakan dikerjakan. Jangan banyak ngomong, Rek. Ayo dikerjakan. Silakan. Waktunya cuma itu barusan sudah berkurang 5 menit, sudah tinggal 15 menit. Ayo. Sambil mengerjakan nanti presentasi ya untuk hasil diskusinya. Jadi diperhatikan benar. Nanti untuk presentasinya tidak saya serahkan ke kalian, tapi saya yang menunjuk. Jadi misalkan dari kelompok 1 siapa yang presentasi, kelompok 2 siapa, biar hanya yang mengerjakan nanti yang presentasi, biar tahu saya tidak mengerjakan itu siapa ya. Ini perlu saya tampilkan ya, tetap saya tampilkan atau saya tutup atau bagaimana ini anak-anak? Iya sudah Bu. Tetap Tampilkan aja Bu. Oke, siap. Mungkin bisa di Zoom, Bu. Kurang besar ya? Iya, kurang besar, Bu. Begini? Oke, cukup, Bu. Jadi soalnya seperti ini, langkah kerjanya ini. Lima menit berjalan, tinggal 10 menit. 8 terus 9 ya. Irwan tetap membantu ya teman-temannya itu sama Susilo sama Sirasuti ya. Irwan. Bantu apa Bu? Loh, diskusi nak. Oh ya siap Bu. Loh, kok masih tanya ini? Dari tadi ngapain ini Irwan? Boleh browsing Bu? Oh, enggak apa-apa, silahkan, bebas nah. Yang penting habis kok browsing.
Ya itu, berarti kan lah alasan dari tadi dia. Kelompoknya kan saya dengan Ismail ya, Bu, sama Pak Hasid. Iya, sudah kerjakan Riki, jangan ngomong terus Riki. Ingat ya, hasil diskusinya tetap saya pantau lagi untuk mempresentasikan kalian. Oke, tinggal 5 menit. Eko, gimana? Sudah selesai? OTW, Bu. OTW, mau kemana? OTW kemana? Belum, masih mengerjakan, Bu. Lah, masih mengerjakan, Bu. Bukan OTW. Kalau OTW itu mau jalan, ya? Sugeng, mana suaranya? Sudah, Sugeng. Belum, Bu. Oke, tetap dikerjakan ya, jangan diam. Sudah? Waktunya habis ya anak-anak untuk pengerjaannya? Sudah selesai? Atau ada yang belum? Halo? Sudah nak ya? Oke, kalau sudah presentasi ya, hasil diskusinya. Untuk presentasinya dari setiap kelompok saya panggil 1 anak ya. Sudah semua ya? Yakin sudah semua ini? Tinggal sedikit lagi, Bu. Oke. Ayo cepetan. Baik, disiapkan. Kelompok 1 itu yang presentasi Hasin ya? Hasin. Hasin. Ya, Bu. Sip. Kelompok 2 itu yang presentasi nanti Susilo. Ada Susilo suaranya? Susilo. Ada, Bu. Oke. Kelompok 1 Riki, Bu. Riki, Bu. Jangan melempar ke temannya. Oh, saya mintanya kamu. Kenapa kamu enggak ngerjakan berarti ya? Ketua kelompoknya dia, Bu. Ya sudah. Jangan, Bu. Hasin aja, Bu. Jangan, Bu. Kok saling melempar sih? Setelah lagi tak suruh presentasi berdua kan lagi ya. Sudah. Saya minta Hasin untuk kelompok 1. Kelompok 2 itu Susilo. Kelompok 3 itu Hamam ya. Iya, Ibu. Oh jangan. Hamam terlalu banyak ngomongnya. Ya Fet aja. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa, Bu. Jangan, Hamam itu terlalu banyak guyonnya itu. Nggak serius itu. Ya Fet aja wes. Yang kelompok 4 Sukarni ya. Sukarni. Siap, Bu. Oke. Sudah saya tunjuk yang presentasi. Nah, untuk sekarang presentasinya saya kasih waktu ke kalian, terserah dari kelompok mana dulu wes, yang siap dulu wes. Ayo. Yang Saya dulu, Bu. Siapa ini? Kelompok 4, Sukarni. Bu. Ya. Oke, silakan. Langsung saja, Bu ya. Langsung saja, jangan bertele-tele. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ya. Jadi,
hasil diskusi kami bersama tim kelompok 4 setelah mengamati dari soal yang diberikan, itu menurut kami ada kesalahan pada pengaturan setting di pad Java-nya, Ibu. Gitu. Jadi solusinya harus diinstal dulu. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih harus melewati Windows Explorer, kemudian klik kanan My Computer, Ya. klik Properties, Ya. kemudian pilih setting, klik Environment Variable, terus ganti alamat di Java JDK bin-nya itu, setelah itu baru di OK, Bu. Oh gitu. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ketika mengalami kendala di setting Java, pad Java-nya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Kak Sukarni. Selanjutnya ada sanggahan dari kelompok lain mungkin. Enggak sama Bu, punya saya seperti ini. Mungkin seperti itu. Ayo yang lain, kelompok yang lain. Kelompok 1, 2, 3. Ayo. Masuk sama, Rek? Atau kalian kerja bareng-bareng? Pastinya kan ada yang beda, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mungkin ada yang beda. Silakan. Susilo. Ya, Bu. Mungkin beda dengan punyanya kelompoknya Sukarni. Punya kamu. Gimana kalau punya kamu? Halo. Kalau punya saya itu berdasarkan dari diskusi kelompok kami, Bu. Iya, Bu, bisa terdengar, Bu, suara saya, Bu. Iya, Bu. Iya, bisa terdengar, Bu, suara saya. Mohon maaf ini mungkin gangguan sinyal ya. Jadi untuk langkah-langkahnya, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami itu yang pertama itu buka Explorer. Kemudian kanan My Computer, kemudian pilih This PC. Kemudian yang ketiga, klik Properties. Kemudian langkah keempat, pilih Advanced System Setting. Nah, kemudian berikutnya itu klik Environment Variable. Gitu ya, Bu ya. Kemudian yang keenam, pilih pad. Sampai di sini, Bu. Mungkin kalau ada kesalahan tolong saya dikoreksi ya, Bu. Yang ketujuh, ganti alamat file jika ganti alamat file JDK-nya. Kemudian dengan alamat JDK yang baru dengan melihat pada Explorer. Kemudian terakhir adalah klik OK. Seperti itu, Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Mudah-mudahan benar, kalaupun ada kekeliruan mohon dikoreksi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bagus, Susilo. Sudah sempurna punya Susilo. Selanjutnya saya pengen punyanya Hasin. Baik, Bu. Ya. Baik, teman-teman. Hasil dari diskusi kami bersama Pak Riki sama Ismailia, bahwasanya soal di atas kesalahannya terdapat pada kesalahan pengaturan, Bu. Pengaturan setting-nya. Cara penyelesaiannya menghapus alamat pad yang pertama atau yang salah tadi. Betul. Ya, terus dengan langkah sama seperti yang disampaikan oleh kelompok berapa tadi, yaitu buka Explore, terus klik kanan My Computer atau This PC, klik Advanced System Setting, terus klik Environment Variable, kemudian pilih pad. Langkah ke-6, ganti alamat file JDK dengan alamat JDK yang baru. Yaitu ada di C, program file Java JDK bin. Itu klik OK, Bu. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan, Bu. Oke, sip. Bagus juga hasilnya. Yang terakhir ya, Fat ya. Ya, Bu. Ya, gimana hasil diskusi kelompoknya kamu? Ya, dari hasil diskusi kelompok kami itu penyelesaiannya kita harus menghapus alamat dulu, Bu. Setelah itu kita mengganti alamat yang sesuai dengan alamat JDK-nya. Mungkin prosesnya hampir sama dengan kelompoknya Pak Hasim. Yang lain ya. Ya, buka Explorer, di kanan
komputer atau properties. Terus kemudian ada pilihan advanced setting, dilanjut ke environment variable, kemudian pilih tag-nya Bu. Di IDK-nya di Explorer, di C, program file, data, IDK, dan bin. Kemudian setelah itu tekan OK. Ini dulu hasil dari diskusi kelompok kami. Oke, terima kasih ya Fer. Ya. Oke, saya simpulkan untuk dari keempat kelompok ini sebenarnya sama, untuk pengerjaannya sama, mungkin untuk mengidentifikasi masalahnya mungkin berbeda mungkin ya. Saya lihat dari Hasin tadi mengidentifikasinya karena setting pad-nya salah katanya tadi, makanya keluarlah tampilan Java is not recognized seperti itu ya. Untuk langkahnya mungkin sama seperti itu yang sudah pernah saya jelaskan, sama berarti kalian memperhatikan berarti ya. Oke. Untuk selanjutnya terima kasih ya anak-anak untuk presentasinya hari ini. Kalian sudah belajar dengan baik untuk instalasi JDK dan setting pad-nya. Oke. Untuk selanjutnya saya lanjutkan. Untuk penilaiannya nanti saya share di grup hasilnya, hasil presentasinya kalian. Terima kasih ya anak-anak. Saya lanjutkan ke soal evaluasi. Nah, di soal evaluasi di sini saya sudah kasih linknya. Ini kalian bisa langsung klik, kerjakannya di sini sudah di form ini ya. Pengumpulannya saya tunggu nanti sore jam 5 untuk soal evaluasi. Apa perlu saya buka untuk link evaluasinya atau kalian sudah bisa ya? Bisa Bu. Sudah bisa ya nak ya? Ya. Oke, tanpa dibuka ya, saya enggak usah buka, kalian sudah pinter kok buka linknya. Nah, kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini ialah tentang kelas adalah blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu objek, sedangkan objek adalah instance dari kelas. Perbedaan pemrograman terstruktur ini yang dari terstruktur itu dimulai dari problem atau masalah, penyelesaiannya melalui langkah-langkah, setelah itu penyelesaian dan tujuan akhir. Kalau pemrograman berorientasi objek itu dari masalah, lalu tentukan objek, atribut, operasinya atau metodenya, setelah itu penyelesaian masalah dan tujuan akhir. Itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk materi selanjutnya nanti tentang dasar-dasar dan aturan dalam pemrograman berorientasi objek. Tetap semangat ya anak-anak. Untuk materinya tetap seperti biasa, nanti saya akan saya kasihkan sebelum pembelajaran. Jadi link absensi, link materi pembelajaran, dan link video tutorial juga tetap saya akan sampaikan sebelum pembelajaran. Jadi ketika sudah pembelajaran, anak-anak sudah siap dalam belajar. Oke, untuk materi ininya nanti saya akan share lagi untuk pertemuan yang akan datang. Oke, untuk selanjutnya saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian. Halo, ini suaranya siapa? Halo, kok masih ada suara ini? Karni, Bu. Belum dimatikan mic-nya. Di-unmute Karni. Ini mau ditutup. Kok malah ngomong sendiri ini. Maaf, Bu. Ya, enggak apa-apa. Tiada maaf bagimu, katanya Riki. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mendapat tugas untuk membantai. Saya dulu mohon izin Pak. Selamat. Monggo Pak Eko. Mohon izin Pak Selamat, permisi. Monggo Pak Eko. Dari keseluruhan, saya ucapkan selamat kepada Bu Siti Aisyah. Sudah bagus sekali cara performanya, cara apa istilahnya penampilan sudah sip seperti itu. Pakaiannya juga sudah cantik sekali. Kemudian untuk dari awal doa absensi sudah ada, bagus sip. Cuma tadi juga masih ada nervous waktu di awal masih ada sedikit, tapi nanti terus habis itu ada ketika ada celetukan dari audien dari siswa, akhirnya sudah cair, sudah bisa mengkondisikan kelas. Mungkin mohon maaf, perlu adanya atau memberikan motivasi di awal pembelajaran untuk tambahan. Kemudian sudah ada interaksi tadi dengan siswa, sudah bagus. Terus untuk pembelajaran juga sudah komunikatif, jadi antara guru dan siswa sudah banyak interaksinya tadi, sudah bagus sekali. Kemudian kesimpulan juga sudah ada, penyampaian materi yang akan datang juga telah disampaikan tadi. Cuma yang penyampaian materi yang sebelumnya, yang di awal itu biasanya ada penyampaian materi yang telah dipelajari sebelumnya, itu tadi kurang saya perhatikan tadi atau gimana, tapi menurut saya kok tidak ada tadi. Kemudian ini yang paling pokok, mengkondisikan Bu Aisyah sendiri tadi yang di belakang itu, background belakangnya itu mungkin perlu dikondisikan. Memang sekarang nggak sadar, baik background secara juga background suara juga perlu. Itu aja mungkin. Terima kasih Mas Selamat. Terima kasih Pak Eko. Berikutnya. Yang saya Pak, ya. Mohon maaf ini saya Pak. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Aisyah. Oke Pak Ahmad. Dari penampilan sangat menarik Bu Aisyah, memang benar-benar kelihatan kalau mau mengajar, benar-benar guru lah ini ya. Sudah kelihatan sudah dandan, sudah berpakaian rapi, pakai batiknya kayaknya sama kayak Pak Riki kemarin. Kok sampai segitu ya? Padahal bukan batik loh Keki. Oh itu nggak batik ya, Keki ya? Oh salah berarti saya melihatnya. Dari penampilan cukup bagus Bu. Nah, ini cuman benar apa yang disampaikan Pak Eko tadi. Jadi background belakangnya itu akhirnya mengganggu untuk kalau pembelajaran secara online atau daring seperti ini. Jadi tadi kalau saya amati ada suara-suara yang mengganggu sampai mungkin Bu Aisyah tadi menegur ya. Nggak salah tadi menegur. Nah, di belakang pun juga sering tampil ada penampakan entah itu motret atau apa belakang itu. Lalu juga untuk kegiatan pendahuluannya cukup bagus, sudah melakukan persepsi. Yang belum saya lihat sebenarnya itu motivasi di awal pembelajaran siswa itu belum mengenal kelihatannya motivasinya. Terus juga belum disampaikan keterkaitan antara materi sebelumnya. Jadi tidak ada penjelasan
keterkaitannya antara materi sebelumnya dan materi yang akan dijelaskan. Untuk kegiatannya cukup baik, penguasaan materinya bagus, lalu menerapkan strategi pembelajarannya cukup bagus. Tadi ada anak yang bercanda atau yang menggoda temannya juga ditegur. Nah, lalu untuk pemanfaatan sumber belajarnya, tadi mungkin ada kekurangan ya dari screenshotnya tadi, screenshot apa tadi? Screenshot instalasi. Nah, ya benar, instalasi. Screenshot instalasinya tadi belum ada petunjuk tombol mana yang akan ditekan. Jadi mungkin dikasih sebuah tanda merah atau apa itu yang akan ditekan, itu mungkin akan memudahkan siswa untuk memahami screenshotannya. Lalu pelibatan peserta didik juga cukup baik, hampir semuanya juga terlibat dan juga bisa dipanggil anak-anak satu-satu, mungkin yang kurang memahami atau yang kurang fokus sama pelajarannya. Penggunaan bahasa yang bagus juga, jadi tutur bahasanya baik, tata bahasanya juga bagus. Lalu untuk penutupnya juga ditutup dengan baik. Ada tadi melakukan umpan balik atau memberikan tugas seperti presentasi lalu disimpulkan. Nah, itu cukup baik. Tapi saya masih belum tersampaikan menurut saya dari materi yang hari ini dijelaskan itu semuanya belum dirangkum. Tadi hanya cuma merangkum dari tugas-tugas presentasinya saja. Sudah, lalu ditutup dengan doa tadi. Penutup doanya sebenarnya kurang mengenanta, kurang fokus atau ada yang mengganggu tadi itu ya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Bu Aisyah. Terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamam. Maaf Pak Slamet, boleh menanggapi Pak Slamet? Tidak boleh ini sama Pak Slamet ini. Ini Pak Hamam, tadi benar untuk motivasi memang iya lupa, tidak saya sampaikan untuk motivasinya. Terus untuk materi, ya Pak? Waktunya sudah lewat. Nanti kalau dibiarkan jam 3 sore belum selesai. Oh gitu, enggak Pak, ini cuma mau menyampaikan untuk materi sebelumnya memang tidak ada untuk materi ini karena ini materi kelas 11 dan masih yang pertama. Biasanya ibu-ibu mengengkel. Mengengkel gimana? Maaf. Kamu kapan? Burung kapok, Pak. Oke, untuk yang tampil berikutnya nanti hati-hati ya, hati-hati. Bapak Ibu harus menampilkan kompetensi mengajarnya di kelas SMK, bukan di kelas siswa-siswa yang sudah brewok ini. Ya. Jadi tolong diasumsikan bahwa, karena ini kan peer teaching simulasi ya, simulasi bahwa audien kita adalah siswa SMK. Karena mengajar di kelas siswa SMK dan mengajar di kelas guru profesional itu tampilannya harus berbeda. Ya. Nah, peer teaching ini mengasumsikan siswanya, audiennya adalah siswa SMK. Itu. Karena Bapak Ibu sekarang ini diuji, ya, sertifikasi kan sebenarnya ujian ya, untuk
mendapatkan sertifikat mengajar di SMK. Itu umum ya, secara umum. Jadi Bapak Ibu berikutnya nanti memperhatikan hal itu. Baik, untuk Bu Siti, saran pembukaan, bukan saran saja ya, komentar secara umum. Karena audiennya sedikit, siswanya sedikit, untuk presensi sebaiknya tidak perlu panggil satu persatu, apalagi waktu kita juga dibatasi ya. Tidak seperti pembelajaran di kelas real. Jadi siswanya kurang satu, sebutkan siapa yang seharusnya hadir tapi tidak hadir, sebutkan kemana ini si Gatot misalnya. Suara sudah bagus, menggelegar. Motivasi sudah diberikan dengan baik. Berbeda pendapat dengan Pak siapa tadi yang memberikan komentar. Kemudian secara umum persepsi, motivasi dan sebagainya dilakukan dengan baik. Satu hal yang Ibu harus perhatikan betul adalah hindari ngobrol seolah-olah dengan teman biasa. Jadi ngobrol di depan kelas dengan siswa dan ngobrol di ruang guru, tentu suasananya harus berat. Bagaimanapun guru harus mengambil jarak dengan siswa. Nah, kenapa kemarin saya mencontohkan tidak semacam itu? Karena yang saya hadapi adalah, mohon maaf, manusia dewasa. Nah, siswa SMK berbeda, harus diberi perlakuan berbeda. Terbukti tadi ketika merasa terlalu dekat, guru tidak mengambil jarak, akhirnya lebih banyak mohon maaf, celometan. Nah, itu tidak bagus ya, tidak bagus. Kebetulan kelasnya ini kelas yang nakal, Bu. Betul, Bu. Pak. Betul, Pak. Berbagi peran ini. Sudah ngaku sendiri yang paling nakal. Ya, berbagi peran, Pak. Anak SMK, Pak. Iya. Jadi kelas anak SMK beneran itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain yang nanti kebetulan tampil belakang bisa rambunya sudah lebih tegas lagi. Menyampaikan indikator dan evaluasi siswa lebih baik jika disampaikan secara tidak langsung. Jadi tidak usah seperti membaca, ditampilkan detail boleh ya, seperti yang tertulis di RPP, tetapi secara lisan umum aja. Karena kalau dibaca persis apa yang ditampilkan, audien kurang menghargai. Apa gurune isone mek maca? Gurunya hanya bisa membaca. Itu audien akan kurang menghargai. Ya. Total waktu pembukaan tadi 6 menit, sudah bagus. Kegiatan inti untuk materi pelajaran ya, slide PPT untuk materi pelajaran, wajib hukumnya ditampilkan topik atau pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi judulnya apa itu penting sekali. Ya. Terus, jadi slide pertama itu wajib ya, topik bahasan atau pokok bahasan. Kemudian slide berikutnya lebih dirinci, sub-sub pokok bahasan apa saja yang akan dibahas. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung mengarah ke indikator. Jadi seolah-olah mengulangi indikator tadi. Tapi itu penting ya, penting di indikator apa perlu ditayangkan di slide? Tidak perlu, tidak harus ya, tidak harus. Nah, ketika guru mengajukan pertanyaan, ketika di bagian inti ya, kegiatan inti, lebih baik kalau ditayangkan ya, tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Kadang siswa itu kurang fokus sehingga belum bisa menangkap pertanyaan ketika disampaikan 1 atau 2 kali. Jadi lebih bagus kalau pertanyaan itu ditayangkan melalui PPT. Kalau memang PPT-nya sedang aktif.
Oke, berikutnya tadi sudah saya sampaikan di awal, guru harus mengenal karakter siswanya. Ya. Kelas ini termasuk kelas yang nakal, Bu, ya, dan celometan. Ya, mohon maaf ini. Kas siswa SMK, ya. Kas siswa SMK. Betul, Pak. Caranya gitu, Pak. Sehingga siswa SMK kan gitu semua. Nah, ini ngaku kan. Angel wis angel. Nah, ngaku meneh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang berikutnya, mohon ini diperhatikan betul ya. Jangan memberi kesempatan siswa untuk celometan. Ini karena apa? Salah satu pembentukan karakter siswa. Ketika semua guru memberikan kesempatan siswa untuk celometan di kelas, ya jadinya nanti siswa itu lulusan yang suka celometan. Mohon maaf, ini mohon maaf. Tapi yang memang guru itu harus tegel gitu. Ya, harus tegel ngomongin. Kemudian tadi ada pertanyaan, adakah yang tahu mengenai kelas dan objek? Adakah yang tahu? Kalau jawabannya tidak ada, terus Ibu mau ngapain? Jadi sebaiknya lebih fokus ya. Coba jelaskan, sebutkan nama siswanya, apa yang dimaksud dengan kelas, atau jelaskan apa bedanya kelas dan objek. Jadi pertanyaan itu fokus, menyasar apa objek yang ditanyakan ya, materi yang ditanyakan. Jadi sekali lagi mohon menghindari adakah yang tahu. Kalau tadi saya jadi siswa saya akan menjawab tidak ada Bu. Repot gurunya kan. Nah, ketika menjelaskan materi pelajaran yang terkait dengan prosedur, lebih baik kalau ditayangkan di PPT poin-poin. Jadi misalnya prosedur membongkar komputer, apa aja langkah-langkahnya. Ya. Mohon maaf, keahlian saya bukan di informatika, sehingga saya tidak bisa memberikan contoh di bidang informatika. Ya. Jadi jelaskan atau tuliskan di PowerPoint langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Kemudian setiap langkah jika memang perlu diberi penjelasan secara lisan. PPT tidak boleh ditulis secara lengkap ya. Jadi namanya PowerPoint. Jadi betul-betul poin-poinnya saja. Detail lengkapnya itu disampaikan secara lisan. Kecuali kalau kemarin saya sampaikan, kecuali kalau PPT itu memang disiapkan untuk bahan ajar. Jadi PPT yang disiapkan untuk menghajar itu poin-poinnya aja, lengkap materinya disampaikan secara lisan. Kemudian post test, ini untuk Bapak Ibu semua ya. Post test itu bukan untuk nilai hasil belajar. Pretest itu untuk mengukur, untuk mengetahui siswa itu sudah tahu materi yang akan dibahas itu sampai di mana, menguasai materi itu sampai di mana. Kalau ternyata dari pretest siswanya sudah tahu banyak tentang materi yang akan dibahas, ya tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi diberi studi kasus, misalnya diskusi ya tentang kasus apa ya terkait dengan materinya. Tidak perlu dijelaskan lagi kalau memang secara umum siswa sudah tahu. Itu fungsi dari pretest. Terus post test gunanya untuk mengukur apakah guru dalam pembelajaran dalam misalnya 2 jam tadi berhasil atau enggak. Guru berhasil, dikatakan berhasil jika semua siswa sudah menguasai materi yang dibahas. Tekniknya post test yang semacam itu disampaikan secara lisan. Post test bisa juga dilakukan dengan tugas tertulis, misalnya diskusi. Ya. Dari materi diskusi itu
bisa juga diukur apakah siswa sudah menguasai materi yang baru dibahas. Nah, terkait dengan hasil belajar, jadi sekali lagi terkait hasil belajar, mohon tidak diukur di post-test. Karena mestinya setelah pembelajaran di kelas itu misalnya 2 jam, siswa diberi tugas, ya, penekanan untuk belajar kembali, dan diberi soal-soal untuk mengukur apakah siswa sudah menguasai. Nah, itu bukan soal post-test, soal tentang materi pelajaran yang ditulis di akhir modul. Nah, yang dikeluarkan di post-test apa? Ya bisa sebagian dari pertanyaan yang di akhir di modul. Boleh. Tapi sekali lagi post-test itu pengukuran secara global, secara umum, bukan orang per orang. Kegiatan penutup tadi secara umum sudah bagus, ya. Post-test tadi bagian dari penutup, ya. Kemudian saya sarankan yang membuat kesimpulan jangan guru, ya. Jadi setelah pertanyaan post-test, kemudian siswa diberi kesempatan untuk membuat kesimpulan. Tunjuk salah satu siswa untuk membuat kesimpulan. Nah, yang ditunjuk itu jangan melulu satu orang, tetapi jangan menunjuk siswa yang biasanya itu lemot. Nah, karena itu kalau siswa yang lemot ditunjuk membuat kesimpulan, itu bagian dari menghukum, menghakimi. Jadi yang ditunjuk, tapi juga jangan selalu siswa yang terbaik, itu juga tidak bagus. Kemudian tadi yang perlu Ibu perhatikan juga, ketika siswa ditugasi melakukan diskusi, ya, sebaiknya guru diam. Jangan mengajukan pertanyaan lagi, apalagi ngajak ngobrol siswa. Akhirnya siswanya tidak fokus ke tugas. Nah, terus guru ngapain? Bapak-bapak boleh rokokan, ya, kalau pas tidak puasa. Kalau memang di sekolah itu boleh ngerokok. Tapi sebaiknya jangan, ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika siswa mengerjakan tugas itu lebih baik keliling, ya, di kelas. Kemudian menghindari berbicara dengan keras. Kalau misalnya ngajari kelompok tertentu yang mengalami kesulitan, ya sebaiknya didengar oleh kelompok itu saja, sehingga tidak mengganggu kelas yang lain. Itu untuk Bu Siti, dan itu umum, ya, umum. Sehingga nanti hal-hal yang sudah saya sampaikan tidak akan saya sampaikan lagi ke Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih Pak Selamat. Terima kasih banyak penjelasan ini. Catatan. Terima kasih, Pak. Nggak usah dicatat, Bu. Nggak akan keluar di ujian nanti. Diingat aja. Untuk perbaikan mungkin, Pak, untuk selanjutnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Berikutnya, ini sudah 2,5 jam baru 2 orang, ya. Jadi untuk berikutnya, mohon materinya dikurangi, ya, keluasan materinya dikurangi. 30 menit Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, terus 10 menit 2 orang memberikan komentar, saya nanti 10 menit membantai Bapak atau Ibu. Sehingga 50 menit selesai, pergantian 10 menit.